Warung lontong sayur di Jakarta Utara ini selalu ramai pembeli. Sampai orang sadar, setiap semangkuk yang habis, satu nyawa ikut hilang. Selamat datang di Jagat Demit. Membuka gerbang dunia tak kasat mata. Kota Jakarta Utara tidak pernah benar-benar tidur. Di antara lampu jalan yang temaram dan dengung motor yang tak henti, selalu ada sudut-sudut kecil yang menyimpan kisah gelapnya sendiri. Kisah yang tidak tercatat di berita, tidak dibicarakan di media sosial, tapi hidup di antara bisik-bisik warga, seperti rahasia yang enggan terungkap. Salah satu kisah itu bermula dari sebuah warung sederhana di pinggir jalan Sunter, dekat rel kereta, tak jauh dari pasar pagi yang selalu ramai setiap subuh. Sebuah warung lontong sayur yang konon tak pernah sepi pembeli, siang maupun malam. Warung itu milik seorang perempuan bernama Bu Lastri. Wajahnya teduh, selalu tersenyum pada pelanggan, dan masakannya luar biasa lezat. Lontong sayurnya terkenal punya cita rasa yang tidak bisa ditiru. Kuahnya gurih, sayurnya segar, dan selalu hangat seolah baru diangkat dari kompor. Dan orang-orang bilang, kalau sudah sekali makan di sana pasti ketagihan. Dan memang, setiap pagi antrian panjang terbentuk bahkan sebelum matahari benar-benar muncul. Pedagang pasar, sopir angkot, tukang ojek, hingga pegawai kantoran. Semuanya datang untuk sarapan di warung kecil itu. Tapi di balik kelezatan itu, tersimpan sesuatu yang ganjil. Sesuatu yang perlahan disadari oleh warga sekitar. Entah sejak kapan, tapi setiap kali warung Bu Lastri semakin ramai, selalu saja ada 1-2 warga sekitar yang mengalami kejadian aneh. Ada yang mendadak sakit keras tanpa sebab. Ada pula yang kehilangan anggota keluarga secara tiba-tiba. Tapi semua itu tak pernah dikaitkan dengan warung. Sampai akhirnya cerita ini mulai terkuak dari seorang pemuda bernama Arif, karyawan baru yang bekerja di sana dan saksi hidup dari sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilihat manusia biasa. Arif datang ke Jakarta dengan niat sederhana. Dia ingin mencari rezeki, membantu keluarganya di Cirebon. Ia tak menyangka kalau nasib akan membawanya ke warung itu. Awalnya semuanya tampak biasa saja. Bu Lastri memperlakukan dia dengan baik, memberinya tempat tidur di kamar belakang, dan menggajinya lebih besar dari rata-rata. Warung Getty juga selalu ramai, jadi Arif merasa beruntung. Tapi sejak hari pertama bekerja, ada satu hal yang membuatnya heran. Bu Lastri selalu melarang siapapun masuk ke dapur bagian belakang setelah jam 12 malam. Dapur belakang itu buat masak bumbu rahasia, kata Bu Lastri suatu malam ketika Arif hampir membuka pintu. Kalau kamu ke sana, nanti aroma bumbunya rusak. Suara Bu Lastri lembut, tapi di balik kelembutan itu ada nada yang aneh, seperti ada peringatan terselubung. Arif mengangguk, walau dalam hati bertanya-tanya, bumbu apa yang sampai tidak boleh dilihat orang. Malam-malam berikutnya, rasa penasaran Arif semakin besar. Setiap dini hari, sekitar jam 3, ia mendengar suara dari dapur belakang. Bukan sekadar suara orang menyiapkan masakan. Kadang terdengar seperti gumaman lirih, seperti seseorang sedang berbicara dengan entitas lain. Sesekali juga terdengar suara benda jatuh, atau ayam berkokok padahal belum waktunya subuh. Arif mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin Bu Lastri memang bangun lebih awal untuk menyiapkan dagangan. Tapi ada sesuatu yang lain di udara malam itu. Hawa yang dingin, lembab, dan berbau amis seperti darah bercampur bunga melati layu. Suatu malam Arif memberanikan diri mengintip dari celah pintu dapur. Lampu redup dan dari situ ia melihat bayangan Bu Lastri berdiri di depan kuali besar. Tangannya bergerak perlahan, mengaduk sesuatu yang mengeluarkan uap pekat. Sesekali ia menuangkan cairan merah dari botol kecil. Dan entah kenapa Arif merasa yakin cairan itu bukan bumbu dapur biasa. Di lantai terlihat seekor ayam hitam tanpa kepala. Tapi sebelum Arif sempat memastikan, tiba-tiba Bu Lastri menoleh. Matanya menatap lurus ke arah celah pintu, seolah tahu sedang diperhatikan. Arif mundur ketakutan. Sejak malam itu ia tidak berani lagi mendekati dapur. Tapi rasa takut itu bercampur penasaran. Dan dari sanalah segalanya mulai berubah. Warga sekitar juga mulai memperhatikan perubahan di warung itu. Lontong sayur Bu Lastri rasanya semakin lezat. Bahkan ada yang bilang, rasanya seperti membuat candu. Tapi setiap kali warung semakin ramai, selalu saja ada kabar kematian di sekitar lingkungan itu.
Seorang bapak yang tiap pagi makan di sana ditemukan meninggal mendadak. Lalu seorang ibu pedagang pasar pingsan dan tidak sadarkan diri setelah makan seporsi lontong sayur. Serangi putasi miserisi. Tapi tak ada yang berani menuduh langsung. Semua tetap makan di sana, pura-pura tidak tahu. Karena rezeki seolah mengalir dari warung itu. Di tengah semua keanehan itu, Arif mulai sering mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat sosok tinggi besar, hitam legam, berdiri di tengah warung dengan mata merah menyala. Sosok itu memanggil namanya. Dan setiap kali Arif terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Kadang saat pagi hari ia melihat bayangan yang sama di pojok dapur, berdiri diam, lalu menghilang saat Bulastri datang. Semakin hari, Bulastri semakin aneh. Kadang matanya sayu seperti orang yang tidak tidur, tapi ada senyum yang terus menempel di wajahnya. Ia tidak pernah terlihat pergi ke pasar membeli bahan makanan, tapi warungnya tidak pernah kehabisan stok. Bahkan saat hujan besar, pelanggan tetap datang. Seolah ada sesuatu yang menarik mereka tanpa sadar. Suatu malam Arif mendengar suara ketukan dari kamar belakang. Saat ia buka, tidak ada siapapun. Hanya angin malam yang berembus membawa aroma melati busuk. Lalu dari arah dapur, terdengar suara perempuan tertawa lirih. Bukan tawa Bulastri, tapi suara lain, lebih berat, lebih tua, dan menakutkan. Di pagi harinya Bulastri bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa. Ia masih menyapa pelanggan dengan senyum lembutnya, masih menyajikan lontong sayur hangat yang wangi, seolah malam sebelumnya hanyalah mimpi buruk. Tapi bagi Arif semua itu bukan mimpi. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan di balik dinding dapur itu. Beberapa pelanggan mulai membicarakan hal aneh. Salah satu ibu-ibu yang sering makan di sana berkata, ia pernah melihat piringnya bergerak sendiri di meja. Seorang anak kecil bilang, ia melihat tangan lain keluar dari belakang panci saat Bulastri sedang melayani pelanggan. Tapi setiap kali cerita itu menyebar, selalu ada seseorang yang tiba-tiba jatuh sakit atau meninggal. Arif ingin pergi, tapi setiap kali ia mencoba, selalu ada halangan. Kadang dompetnya hilang, kadang badannya sakit mendadak, seolah ada kekuatan yang menahannya di tempat itu. Dan pada suatu malam Jumat Kliwon, semuanya mencapai puncaknya. Arif mendengar suara dari dapur. Kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Diriru dua suara, Bulastri dan satu lagi suara berat dan serak, berbicara dengan bahasa yang tidak ia mengerti. Dia hanya bisa menangkap satu kalimat yang membuat darahnya membeku. Ndoro. Tumbalnya sudah siap. Malam itu udara di sekitar warung menjadi dingin seperti kuburan. Lampu di dapur berkedip dan dari celah pintu, Arif melihat sesuatu yang akan menghantui hidupnya selamanya. Namun kisah itu bukan untuk bagian ini, karena semua bermula dari satu pertanyaan sederhana. Apakah rezeki yang datang begitu mudah selalu berasal dari Tuhan? Sorry, ada harga yang harus dibayar dengan nyawa manusia. Dan itulah awal dari kisah nyata pesugihan warung lontong sayur di Jakarta Utara. Jakarta, seperti halnya manusia yang hidup di dalamnya, selalu punya dua wajah. Kondisi yang sariti sibuk, ramai dan penuh kehidupan. Tapi begitu malam turun, kota ini berubah menjadi tempat yang asing. Suara kendaraan memudar, dan yang tersisa hanyalah dengung listrik, angin lembab dari laut, dan gemerisik halus dari sesuatu yang tak terlihat. Disinilah cerita tentang mereka dimulai. Orang-orang yang hidup di sekitar warung lontong sayur Bulastri. Masing-masing punya kisah sendiri, tapi takdir mereka berjalin di tempat itu. Di bawah cahaya lampu jalan yang kuning kusam, dan aroma sayur santan yang selalu menggoda, tapi juga membawa rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Namanya Lastri, perempuan asal Jawa Tengah, mungkin sudah berumur sekitar 50 tahun. Kulitnya sawo matang, wajahnya lembut. Tapi di balik mata, tuanya ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan kesedihan, bukan pula kebahagiaan, melainkan semacam rahasia yang terlalu berat untuk dibagi. Ia tinggal sendirian di rumah kecil di belakang warungnya. Suaminya, Pak Sastro, sudah lama meninggal, katanya karena kecelakaan. Tapi tak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Dulu, sebelum suaminya meninggal, warung itu biasa-biasa saja. Kadang sepi, kadang ramai. Tapi entah mengapa setelah kematian Pak Sastro, warung itu seperti berubah nasib. Hanya dalam waktu beberapa minggu, pelanggan berdatangan, uang mengalir deras,
Dan nama warung itu mulai terkenal di seluruh penjuru Jakarta Utara. Orang bilang, lontong sayur Bu Lastri berbeda, punya rasa yang seolah-olah bisa menenangkan hati. Bu Lastri sendiri dikenal ramah, murah senyum, dan jarang menolak siapapun yang datang. Tapi di balik keramahannya ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang membuat orang bertanya-tanya. Dia tidak pernah membiarkan orang lain memasak kuah sayurnya. Katanya resep itu warisan keluarga. Tapi kalau diperhatikan, setiap kali ia mulai memasak, ia selalu menutup pintu dapur, dan tak seorang pun boleh masuk. Suatu kali, seorang tetangga bernama Mbak Rini, perempuan parubaya yang tinggal tepat di sebelah warung, pernah mencoba membantu. Ia mengetuk pintu dapur sambil membawa cabai yang katanya dibelikan dari pasar. Tapi begitu pintu terbuka, Bu Lastri menatapnya dengan mata tajam dan berkata pelan namun tegas, "Jangan masuk. Nduk, dapurku bukan tempat orang sembarangan." Mbak Rini tersenyum kaku, tapi sejak hari itu, ia tidak pernah lagi menawarkan bantuan. Yuri tahu, ada sesuatu yang disembunyikan di balik dapur itu. Dan setiap kali lewat malam-malam, ia mencium aroma aneh dari arah sana. Bau santan bercampur amis darah, dan bunga melati layu yang menusuk hidung. Selain Bu Lastri dan Mbak Rini, ada juga Pak Darto, tukang ojek yang setiap pagi parkir di depan warung. Pria tua dengan wajah legam dan tawa lepas, yang selalu memesan sepiring lontong dengan telur dan sambal ekstra. Dia sering jadi orang pertama yang datang dan terakhir pergi. "Rezeki warung ini nggak ada matinya," katanya suatu pagi sambil menyeruput kopi. "Saya makan di sini tiap hari, tapi nggak pernah bosen. Rasanya kayak, apa ya, bikin tenang." Tak ada yang tahu kalau beberapa hari setelah itu, Pak Darto akan jadi salah satu korban pertama dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Tapi untuk saat ini, ia hanya terlihat seperti pelanggan biasa yang menikmati sarapannya dengan bahagia. Dan di antara mereka semua, ada satu tokoh yang menjadi saksi hidup dari rahasia Bu Lastri. Arif, pemuda berusia 27 tahun, pendatang dari Cirebon. Tubuhnya kurus tapi berotot, wajahnya jujur, polos, dan seperti kebanyakan anak rantau, ia datang ke Jakarta dengan mimpi sederhana, mencari rezeki halal. Arif pertama kali datang ke warung itu saat hujan deras mengguyur Jakarta. Bajunya basah dan ia memohon pekerjaan kepada Bu Lastri. Perempuan itu hanya menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau kamu kuat kerja malam, kamu bisa mulai besok pagi." Begitulah ia diterima, tanpa banyak tanya, tanpa surat, tanpa wawancara. Hanya dengan satu syarat, Arif tidak boleh membuka dapur belakang. Terutama setelah tengah malam, awalnya Arif tak peduli. Dia ingin bekerja, menabung, dan pulang kampung membawa uang. Ia kagum dengan cara Bu Lastri mengelola warung. Semua tampak teratur, bersih, dan pembeli selalu datang tanpa henti. Tapi ada satu hal yang membuatnya heran. Bu Lastri hampir tidak pernah belanja bahan di pasar. Sayur, santan, ayam, semuanya sudah ada. Katanya setiap kali Arif menawarkan diri untuk ikut berbelanja, Arif sempat berpikir mungkin ada pemasok langganan yang mengantar bahan langsung ke rumah. Tapi ia tidak pernah melihat siapapun datang membawa barang. Semua tiba-tiba saja tersedia, segar, bersih, seperti muncul entah dari mana. Lama-lama Arif mulai merasa tidak nyaman. Apalagi setelah beberapa minggu bekerja, ia mendengar cerita-cerita aneh dari pelanggan. Seorang ibu muda pernah bercerita bahwa setelah makan di warung itu, anaknya sakit panas selama 3 hari. Ada juga seorang sopir truk yang bilang, dalam mimpinya ia melihat Bu Lastri berdiri di tepi sungai, menaburkan sesuatu seperti bunga dan darah ayam, tapi mereka semua tetap datang kembali. Seolah warung itu punya daya tarik gaib, yang memanggil siapapun yang pernah mencicipi masakannya. Arif mencoba mengabaikan semua itu, tapi setiap malam saat ia tidur di kamar belakang, ia mendengar suara langkah kaki dari arah dapur. Kadang seperti langkah satu orang, kadang lebih dari satu. Ia pernah berteriak memanggil Bu Lastri, tapi perempuan itu hanya menjawab dengan suara datar. "Tidur saja, Arif. Jangan pikir yang aneh-aneh. Itu cuma tikus." Tapi suara itu bukan suara tikus. Arif tahu betul bedanya. Kadang terdengar seperti langkah kaki yang berat, menyeret, dan berhenti tepat di depan pintunya. Dia bahkan bisa mendengar napas, pelan, dalam, dan berbau busuk. Seiring waktu, Arif mulai sadar bahwa warung itu bukan sekadar tempat jualan makanan. Ada sesuatu yang hidup di sana.
sesuatu yang tidak terlihat tapi selalu ada. Dan Bu Lastri bukan perempuan biasa. Ia seperti seseorang yang menanggung beban besar, tapi juga menikmati kekuasaan yang datang bersamanya. Rezeki itu misteri, Rif, kata Bu Lastri suatu sore sambil menatap kuali mendidih. Kadang datang dari tempat yang tak disangka. Tapi kalau sudah datang, jangan ditolak. Karena menolak rezeki itu sama saja menolak takdir. Arif hanya diam. Tapi di dalam hatinya ia mulai merasa takut pada kata rezeki yang diucapkan Bu Lastri. Ada nada aneh di sana, seperti sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan. Dan dari sinilah kisah mereka benar-benar dimulai. Dari seorang pemuda polos yang tak tahu apa-apa, seorang pia tua dengan rahasia kelam, seorang tetangga yang tahu tapi diam, dan seorang pelanggan yang tak sadar dirinya sedang menuju akhir yang mengerikan. Di tengah warung kecil itu, di bawah cahaya redup dan aroma lontong sayur yang menggoda, mereka semua berjalan perlahan menuju nasib masing-masing, tanpa tahu bahwa di setiap suapan ada jiwa yang dipertaruhkan. Dan malam-malam berikutnya, suara langkah dari dapur akan menjadi pertanda bahwa perjanjian lama itu kami masih terus berjalan. Hari-hari pertama Arif di warung itu masih terasa biasa. Ia bangun sebelum subuh, menyiapkan meja, merebus air, dan membantu melayani pelanggan. Warung kecil itu tak pernah sepi. Dari pukul 5 pagi sampai hampir tengah malam, selalu ada saja orang datang. Kadang, bahkan setelah pintu digulung setengah, masih ada pelanggan mengetuk dari luar, minta dibungkus satu porsi lontong sayur. Bu Lastri tak pernah menolak. Ia akan kembali ke dapur dengan langkah tenang, dan beberapa menit kemudian keluar membawa sepiring lontong yang mengepul harum. Namun lambat laun, Arif mulai menyadari ada yang tak beres. Ia sering heran, kenapa setiap hari, walaupun warung begitu ramai, stok bahan makanan seolah tak pernah habis. Kuahnya selalu banyak, lontongnya selalu baru. Padahal ia tidak pernah melihat Bu Lastri atau siapapun mengantarkan bahan dari luar. Suatu pagi Arif bertanya pelan, "Bu, ini lontongnya nggak pernah habis ya, padahal pembeli banyak." Bu Lastri hanya tersenyum. Rezeki itu, Rif, kalau dijaga dengan benar, nggak akan ada habisnya. Jawaban itu sederhana, tapi nada suaranya membuat bulu kuduk Arif berdiri. Arif juga mulai memperhatikan sesuatu di dapur. Di pojok kanan dekat tungku, ada sebuah tirai lusuh berwarna merah tua yang selalu tertutup. Tak pernah sekalipun ia melihat Bu Lastri membuka tirai itu. Setiap kali ia sedang mencuci piring dan tirai itu bergoyang tertiup angin, Arif merasa ada sesuatu di baliknya. Seperti tatapan yang mengawasi dari kegelapan. Suatu siang saat warung sedang sepi, Arif memberanikan diri mendekati tirai itu. Tangannya baru akan menarik ujung kainnya ketika tiba-tiba terdengar suara sendok jatuh dari meja. Ia menoleh dan mendapati Bu Lastri berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan wajah datar. "Kamu ngapain, Rif?" Suaranya datar tapi dingin. Arif gagap. "Enggak, Bu, saya cuma mau nyapu." Tatapan Bu Lastri menajam, lalu ia berjalan perlahan menepuk bahu Arif dan berkata pelan, "Jangan pernah buka tirai itu ya. Di balik situ bukan tempat untuk orang hidup." Sejak itu, Arif benar-benar tak berani mendekat. Tapi rasa penasaran itu justru tumbuh diam-diam. Malam hari setelah warung tutup, suasana menjadi berbeda. Sunyi. Hanya ada suara detak jam tua di dinding dan angin yang meniup plastik-plastik gantungan di depan warung. Kadang terdengar suara sendok jatuh atau langkah pelan dari arah dapur, padahal semua sudah beres. Arif sering berpikir mungkin Bu Lastri sedang membereskan sesuatu, tapi ketika ia mengintip, dapur kosong. Dan setiap kali ia melewati tirai merah itu, Arif mendengar suara samar dari baliknya. Seperti seseorang sedang berbisik pelan, dalam bahasa yang ia tidak mengerti. Suaranya lirih, tapi ritmenya seperti doa atau mantra. Kadang diiringi suara gemericik, seperti air menetes, tapi baunya bukan air, melainkan amis. Lalu datang malam yang membuatnya benar-benar yakin ada yang salah. Sekitar pukul 3 dini hari, Arif terbangun karena mendengar suara dari dapur. Bukan suara biasa. Kali ini jelas terdengar suara perempuan sedang berbicara, pelan tapi tegas. "Ndoro,
Aku wis nyiapke, ojo nganti lali janji. Bahasanya halus, tapi Arif paham. Itu bahasa Jawa. Ia mendekat perlahan ke arah dapur. Dari celah pintu, ia melihat cahaya redup lilin dan bayangan Bu Lastri berlutut di depan sesuatu yang tak bisa ia lihat jelas. Tangan Bu Lastri bergerak lambat, menaburkan sesuatu ke dalam kuali besar. Potongan, bunga mungkin melati, lalu sesuatu yang warnanya gelap dan kental. Uapnya menyesakkan dada, aromanya amis bercampur santan. Dan di ujung dapur, dari balik tirai merah itu, terlihat siluet tinggi besar bergerak pelan. Bentuknya tidak jelas, tapi matanya merah menyala. Arif membekap mulutnya agar tidak bersuara. Tapi tiba-tiba bayangan itu menoleh. Ia yakin makhluk itu melihatnya. Arif mundur cepat dan hampir menjatuhkan panci kecil di meja. Suara dentingan logam terdengar keras. Seketika lilin di dapur padam. Hening, Arif menahan napas. Dalam gelap ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Suara itu bukan langkah Bu Lastri. Berat, pelan, menyeret. Arif menutup pintu kamarnya, menahan napas sampai subuh datang. Keesokan paginya, Bu Lastri berperilaku seolah tak terjadi apa-apa. Ia tersenyum seperti biasa, menyapa pelanggan, dan memasak lontong sayur dengan tenang. Tapi saat Arif menatap tangannya, ia melihat noda merah di ujung jarinya. Bukan cabai, warnanya lebih gelap. Hari-hari berikutnya, keanehan semakin sering terjadi. Ada pelanggan yang mengaku melihat bayangan hitam melintas di belakang Bu Lastri saat ia sedang melayani. Seorang anak kecil bahkan menangis histeris karena katanya melihat kepala ayam tanpa tubuh bergerak di lantai. Tapi setiap kali orang mencoba membicarakannya, Bu Lastri hanya tertawa. "Ah, anak kecil suka halu. Di sini cuman warung, bukan kuburan," katanya ringan. Namun malam demi malam, suasana di warung itu makin berat. Arif mulai bermimpi buruk. Mimpi melihat dirinya berdiri di tengah dapur, dikelilingi api dan suara tertawa perempuan. Dalam mimpinya, Bu Lastri menatapnya dengan mata kosong sambil berkata, "Kamu sekarang bagian dari sini, Rif. Jangan lari." Setiap kali bangun, Arif menemukan tubuhnya berkeringat dingin. Kadang ada bekas garis merah di lengannya, seperti cakaran. Ia tak berani bercerita pada siapapun. Tapi Mbak Rini, tetangga sebelah, mulai curiga. Ia bilang, setiap malam dari arah warung terdengar suara ayam berkokok dan benda jatuh, padahal jam menunjukkan lewat pukul 12. Pernah suatu kali ia melihat dari jendela kamarnya. Warung itu gelap, tapi dari dalam dapur terlihat cahaya merah menyala seperti bara api. Mbak Rini bercerita pelan, "Aku pikir itu cuman lampu, tapi waktu kulihat lebih lama, aku sadar. Cahayanya bukan dari listrik, seperti cahaya obor, tapi warnanya aneh kayak darah." Dan keanehan itu mencapai puncak ketika salah satu pelanggan, seorang pria yang sering makan di sana setiap pagi, tiba-tiba pingsan di tengah suapannya. Matanya terbuka, tapi pandangannya kosong. Tubuhnya kaku. Saat dibawa keluar, ia sempat berbisik, "Ada yang ngeliatin aku dari dalam kuali." Sebelum tak sadarkan diri, Bu Lastri tampak tenang. Ia hanya berkata, "Kasihan, mungkin kecapekan." Tapi Arif melihat tangannya gemetar. Malam itu, saat Arif sedang mencuci piring terakhir, Bu Lastri mendekat, menepuk bahunya. "Rif," katanya pelan, "kalau kamu mau kerja di sini, kamu harus kuat. Kadang rezeki itu datang bersama ujian yang berat. Jangan takut sama hal-hal yang kamu nggak ngerti." Arif hanya mengangguk. Tapi di dalam hatinya, ia tahu sesuatu yang lebih gelap sedang tumbuh di tempat itu. Dan sejak malam itu, ia mulai menghitung berapa hari lagi ia sanggup bertahan di warung yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh dari sekadar tempat makan. Sesuatu yang hidup, bernapas, dan lapar. Pagi di Jakarta Utara selalu dimulai dengan riuh. Suara kereta lewat, klakson ojek online, dan teriakan pedagang sayur yang bersahutan. Tapi di antara kebisingan itu, warung lontong sayur Bu Lastri tetap jadi tempat yang berbeda. Entah kenapa suasananya terasa tenang, terlalu tenang. Seperti di tempat itu, waktu berjalan dengan irama yang tidak sama dengan dunia luar.
Warung itu selalu tampak hidup, tapi anehnya, tak seorang pun bisa menjelaskan mengapa mereka selalu ingin datang kembali. Rasanya seperti ada sesuatu yang memanggil. Orang-orang bilang, kalau belum makan lontong sayur Bu Lastri, pagi rasanya belum lengkap. Namun setelah beberapa waktu, sebagian dari mereka mulai sadar, ada yang tidak beres. Arif, yang kini sudah sebulan bekerja di sana, mulai memperhatikan hal-hal kecil yang tak bisa dijelaskan logika. Misalnya, ketika ia membuka panci besar tempat sayur lodeh disimpan, uap panasnya mengeluarkan aroma yang tidak sama setiap hari. Kadang harum santan, kadang bau amis, dan pernah sekali, hanya sekali, ia mencium bau daging mentah bercampur melati busu. Saat itu ia buru-buru menutup panci dan berusaha melupakan. Tapi setiap kali ia mencicipi masakan Bu Lastri, rasanya tetap enak. Terlalu enak, seolah apapun yang dimasukkan ke dalamnya akan berubah menjadi lezat. Lalu ada pula hal-hal kecil lain yang membuat bulu kuduk berdiri. Seorang pelanggan mengeluh melihat bayangan hitam di pojok dapur. Padahal tidak ada siapapun di sana. Tadi saya kira Bu Lastri berdiri di situ, katanya. Tapi waktu saya kedip, bayangannya hilang. Bu Lastri hanya tertawa kecil menyebut pelanggan itu terlalu lelah bekerja. Tapi Arif melihat sesuatu di wajahnya waktu itu. Sekejap tatapan panik seperti seseorang yang rahasianya hampir terbongkar. Semakin lama, keanehan itu makin jelas. Piring-piring kotor yang ditumpuk malam sebelumnya. Keesokan paginya sudah bersih, tanpa ada yang mencuci. Kain pel lantai yang digantung di dapur sering basah di pagi hari. Padahal Arif tidak pernah menggunakannya malam sebelumnya. Pernah satu kali, ia sengaja meninggalkan sendok di atas meja untuk memastikan apakah ada yang masuk ke dapur tengah malam. Esoknya sendok itu berpindah tempat, bukan di meja, tapi tertancap di dinding kayu, seperti dilempar dengan kekuatan besar. Arif mencoba meyakinkan diri bahwa ia hanya kelelahan, tapi sulit. Karena setiap kali malam tiba, hawa di warung itu berubah. Udara menjadi dingin, walau kompor masih menyala. Dan dari arah tirai merah di pojok dapur, kadang terdengar suara seperti sesuatu yang menggeram, pelan. Mbak Rini, tetangga sebelah warung, juga mulai merasa ada yang janggal. Ia bilang, setiap malam saat warung sudah tutup, ia mendengar suara dari dalam. Seperti orang sedang mengaduk kuali besar. Kadang juga terdengar suara perempuan melantunkan tembang Jawa dengan nada rendah. Sayup tapi jelas. Pernah sekali, sekitar pukul 2 pagi, ia melihat dari jendela rumahnya. Bu Lastri berdiri di tengah warung, menatap kosong ke arah meja-meja makan. Di sekitarnya ada cahaya kemerahan samar, seperti bara yang menari-nari di udara. Aku panggil namanya, tapi dia nggak noleh, kata Mbak Rini pelan pada Arif suatu sore. Wajahnya pucat banget, kayak bukan Bu Lastri yang biasa aku kenal. Arif hanya diam. Ia mulai takut bicara. Takut kalau ucapannya nanti didengar sesuatu yang tidak seharusnya. Lalu datanglah kejadian yang membuat semua orang di sekitar warung tak bisa lagi menutup mata. Pagi itu, warung ramai seperti biasa. Pak Darto, tukang ojek yang jadi pelanggan setia, duduk di bangku depan sambil menyeruput kopi. Dia tampak sehat, bercanda seperti biasanya. Tapi tiba-tiba saat menyuap lontongnya, sendok di tangannya jatuh. Dia menatap ke arah dapur, matanya membesar. Bu, siapa itu di belakangmu? Suaranya lirih, bergetar. Bu Lastri menoleh cepat, tapi di sana tidak ada siapa-siapa. Ia tersenyum, mencoba menenangkan. Gak ada siapa-siapa Pak Darto, mungkin bayangan. Tapi Pak Darto terus menatap ke arah itu. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Matanya merah, Bu. Beberapa detik kemudian tubuhnya kaku. Gemewah dari kursi kias, tubuhnya menggigil lalu diam. Warung langsung riuh. Orang panik, ada yang menelpon ambulans, ada yang menangis. Tapi Bu Lastri hanya berdiri diam, memegangi apronnya dengan tangan bergetar. Pandangannya kosong, seperti tidak benar-benar melihat apa yang terjadi. Arif membantu membawa Pak Darto keluar. Tubuhnya dingin saat ia menoleh ke arah piring yang ditinggalkan di meja. Ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Di permukaan kuah lontong sayur itu, ada bayangan wajah seseorang. Wajah yang bukan milik siapapun di warung itu. Malamnya, warung ditutup lebih awal. Arif duduk sendirian di dapur, mencoba menenangkan diri.
Tapi matanya terus tertuju pada tirai merah di pojok ruangan. Tirai itu bergerak pelan, seperti ditiup angin. Tapi tidak ada angin malam itu. Udara diam. Lalu dari balik tirai terdengar suara langkah kaki pelan. 1, 2, 3 langkah. Arif mundur, napasnya tersengal. Suara itu berhenti. Hening sesaat sebelum terdengar suara perempuan berbisik. Lirih tapi jelas di telinganya. Lapar, Arif terpaku. Ia tak bisa bergerak. Suara itu datang lagi, kali ini lebih dekat. Lapar, dan seolah menjawab bisikan itu. Dari arah dapur terdengar suara panci bergeser, sendok jatuh, dan bau amis darah yang sangat kuat memenuhi udara. Arif berlari keluar, menabrak meja-meja, dan berdiri di luar warung sambil gemetar. Dari luar Mekyaki melihat dapur masih gelap, tapi di balik tirai merah itu, ada 2 mata merah menyala menatap lurus ke arahnya, lalu padam. Keesokan paginya, Bu Lastri membuka warung seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda kejadian semalam, tapi satu hal yang membuat Arif hampir muntah. Di meja tempat Pak Darto duduk kemarin, sudah ada pelanggan baru memakan lontong sayur dengan lahap. Porsinya terasa lebih banyak dari biasanya. Dan anehnya, di wajah pelanggan itu ada senyum yang terasa tidak asing. Senyum yang sama seperti Pak Darto sebelum ia meninggal. Sejak hari itu, Arif mulai menghitung satu persatu pelanggan yang sering datang, dan satu persatu pula yang tiba-tiba menghilang dari sekitar warung. Tak ada yang tahu kemana mereka pergi. Tapi Arif tahu di setiap porsi lontong sayur yang disajikan, di sini yang lebih dari sekadar bumbu, ada jiwa yang ikut dimasak bersama kuahnya. Dan malam-malam berikutnya, suara dari balik tirai merah itu tak lagi hanya berbisik. Kadang ia tertawa pelan, kadang ia memanggil nama Arif dengan lembut, seolah tahu waktunya akan tiba. Rif, bisikannya panjang, menyeret, penuh nafsu lapar yang dingin. Dan usi sibuk kali si Arif mendengarnya, dunia seakan berhenti berputar karena ia tahu sesuatu yang bersemayam di dapur itu kini mulai menginginkan dirinya. Malam itu, udara di Jakarta Utara terasa berbeda, dingin, lembab, dan berat. Langit di atas sunter seolah menahan hujan yang tak kunjung turun. Sementara aroma tanah basah bercampur bau melati busuk merayap pelan ke setiap sudut warung. Arif tidak bisa tidur malam itu. Tubuhnya lelah tapi pikirannya terus berputar. Suara-suara aneh dari dapur beberapa malam terakhir membuatnya tidak tenang. Dia merasa seperti sedang diawasi. Jam dinding di kamarnya berdetak pelan. Tik, tak, tik, kita. Dan setiap detiknya terasa menambah beban di dadanya. Saat jarum panjang menunjuk angka 12, warung itu sudah sunyi. Tak ada suara, tak ada gerakan. Hanya sesekali terdengar suara tikus kecil berlari di atas langit-langit kayu. Arif menatap langit-langit itu, lalu menunduk, memperhatikan pintu dapur yang terlihat samar dari kamarnya. Tepat pukul 3 pagi, suara itu datang lagi. Suara panci besar digeser pelan, lalu bunyi seperti cairan dituangkan ke wadah logam. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada suara lain, lirih, seperti seseorang sedang berbisik dengan nada sangat rendah, seolah menenangkan seseorang. Atau sesuatu. Arif menelan ludah. Ia tak tahan lagi. Malam-malam sebelumnya ia selalu menahan diri untuk tidak keluar. Tapi malam ini rasa takut dan rasa penasaran bercampur jadi satu. Dia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai merah itu. Dengan langkah pelan, ia keluar dari kamarnya. Lantai terasa dingin di telapak kaki. Udara di dapur jauh lebih lembab daripada biasanya. Seperti udara di ruang bawah tanah. Cahaya redup lilin berkelap-kelip dari celah pintu. Arif mendekat menahan napas. Begitu ia mengintip dari celah kecil di daun pintu, pemandangan yang ia lihat membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Bu Lastri berlutut di depan tirai merah itu. Rambutnya terurai, bajunya lusuh dan basah oleh keringat. Di hadapannya ada baskom besar berisi darah ayam hitam yang masih mengepul hangat. Di sekelilingnya ditaburkan bunga 7 rupa, beberapa kemenyan menyala, dan di sudut lantai, Arif melihat kepala ayam yang baru dipenggal. Bu Lastri berbisik dengan suara yang tidak seperti suaranya sendiri. Ndoro, aku wes nyiap ke. Niki geti ya, geti saka ayam ireng kados panjenengan dawuh. Suara itu pelan gemetar dan setiap katanya terdengar seperti mantra. Tiba-tiba, tirai merah di depannya bergerak. Dari baliknya muncul bayangan tinggi besar, hitam legam,
Dengan dua mata merah menyala seperti bara. Sosok itu tidak sepenuhnya berbentuk manusia. Bahunya terlalu lebar, tangannya panjang menjuntai. Dan dari tubuhnya mengalir cairan hitam pekat yang menetes ke lantai. Bau busuk memenuhi ruangan. Campuran antara bangkai dan dupa yang terbakar. Bu Lastri menunduk dalam-dalam. "Ndoro, rezekiku tambah akeh, tapi tumbalnya wis telu. Panjenengan jaluk maneh, aku ora iso." Suara itu terhenti. Arif menatap, tubuhnya gemetar. Ia ingin lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Dari balik tirai, sosok besar itu menggeram pelan. Suaranya seperti datang dari dasar bumi. Tambah siji. Suaranya berat, panjang, seperti dua logam beradu di dalam dada. Bu Lastri menangis pelan. "Ndoro, kulo sampun ora kuat, sing kepungkur wis cukup." Tapi suara itu kembali berdesis. Tambah siji. Sing cedak, Arif menatap wajah Bu Lastri. Perempuan itu tiba-tiba menegakkan kepala. Matanya kosong dan bibirnya bergetar, seolah baru menyadari sesuatu. Ia menatap ke arah pintu tempat Arif mengintip. Dan dalam sekejap mata mereka bertemu. Arif mundur cepat, tapi pintu dapur terbuka dengan keras. Dan suara berat bergema di telinganya. "Kowe!" Arif berlari keluar, jantungnya berdetak cepat. Ia hampir menabrak meja-meja. Tubuhnya gemetar hebat. Tapi sebelum ia bisa mencapai pintu warung, langkahnya berhenti. Bau darah dan melati semakin kuat. Dari arah dapur terdengar suara langkah kaki perlahan mendekat. Bukan satu orang, dua. Lalu dari balik pintu muncul Bu Lastri. Tapi ada yang berbeda. Wajahnya pucat seperti mayat, matanya gelap dan senyumnya lebar tidak wajar. Di belakangnya bayangan tinggi besar itu bergerak mengikuti. Tidak sepenuhnya tampak, tapi cukup untuk membuat siapapun ingin menjerit. "Rif," kata Bu Lastri pelan. "Kamu lihat ya." Arif mundur, tubuhnya kaku. "Aku cuma mau bantu, Bu." Senyum Bu Lastri makin lebar. "Kamu bantu aku tiap hari. Sekarang waktunya aku bantu kamu." Ia berjalan mendekat, tangannya meneteskan darah dari ujung jari. "Ndoro butuh satu lagi." "Cuman satu." Arif hampir tak bisa bernapas. Tapi tiba-tiba angin besar berhembus dari arah dapur, meniup lilin hingga padam. Dalam kegelapan itu, terdengar suara tawa yang rendah, bukan tawa manusia. Suara itu bergema di seluruh warung, disusul suara langkah yang berputar di sekeliling Arif. Ia menjerit, menutup telinga, berlari keluar dan tidak menoleh ke belakang. Di luar, udara terasa berat. Bulan tertutup awan. Dari dalam warung, ia mendengar suara Bu Lastri memanggil dengan lembut. "Rif, Oholunga." Warung iki durung rampung. Arif berlari tanpa arah. Nafasnya tersengal, matanya panas oleh air mata yang tak sadar menetes. Tapi sesampainya di ujung gang, ia menoleh. Warung itu masih berdiri di tempatnya. Tapi dari atapnya keluar asap hitam tipis, menari pelan ke langit. Dan di dalam asap itu, Arif melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan. Wajah Bu Lastri. Tapi matanya bukan mata manusia. Keesokan paginya Arif kembali. Judisiau menemukan siapapun. Warung tertutup rapat. Di dapur semua bersih, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tidak ada darah, tidak ada ayam, tidak ada tanda ritual. Hanya satu hal yang tertinggal. Tirai merah itu kini terbakar sebagian. Dan di baliknya ada bekas cap tangan besar, hitam, menempel di dinding. Arif tahu malam itu bukan mimpi. Ia telah melihat sendiri wajah Ndoro, yang selama ini memberi rezeki pada Bu Lastri. Dan yang paling mengerikan bukanlah sosok itu sendiri, melainkan tatapan Bu Lastri sebelum semuanya gelap. Tatapan seseorang yang pasrah dan sekaligus haus kekuasaan. Sejak malam itu, Arif tak pernah bisa makan lontong sayur lagi. Bahkan aroma santan saja sudah membuatnya mual. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, "Tulis widong penoreim norsway." Karena di telinganya suara itu masih sesekali datang, lirih basah dan dingin. Tambah siji, sing cedhak. Sudah 3 hari sejak malam itu, Arif Sinak kembali bekerja di Swarong. Ia mengurung diri di kamar kontrakannya yang sempit di belakang gang. Setiap kali mencoba memejamkan mata, bayangan tirai merah dan mata menyala itu muncul lagi, menatap dari dalam gelap. Ia sudah mencoba berdoa, membaca ayat, tapi setiap doa terasa hampa, seperti ada sesuatu yang mendengarkan dari sisi lain. Menunggu sampai ia lelah, pagi itu seseorang mengetuk pintu kamarnya pelan, tok, tok, tok. Suara lembut tapi membuat jantung Arif berdebar tak karuan. "Rif, aku Rini, boleh aku masuk?"
Mbak Rini, tetangga sebelah warung, perempuan paruh baya yang sering membawakan jajanan untuk Bu Lastri. Arif membuka pintu dengan ragu. Wajah Mbak Rini pucat, matanya sembab dan tangannya memegangi sesuatu. Sebuah kain lusuh yang dilipat rapi. Dia duduk tanpa bicara, menatap lantai cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Kamu udah lihat ya?" Arif tidak menjawab, tapi tatapannya cukup untuk membuat Mbak Rini menghela napas panjang. "Aku tahu kamu lihat. Soalnya dulu, aku juga pernah lihat hal yang sama." Arif menegakkan badan, menatapnya penuh tanya. Mbak Rini membuka lipatan kain itu. Di dalamnya ada foto lama, warnanya sudah pudar. Di foto itu tampak Bu Lastri muda, berdiri di depan sebuah warung kecil yang masih setengah jadi. Di sampingnya, seorang lelaki tua berkopiah hitam tersenyum samar. Tapi yang membuat Arif merinding adalah bayangan di belakang mereka. Samar, tapi jelas berbentuk seperti tubuh besar tanpa wajah. "Itu siapa, Mbak?" tanya Arif pelan. Mbak Rini menatap foto itu lama, lalu mulai bercerita. 20 tahun lalu, Bu Lastri bukan siapa-siapa. Dia hanya janda muda dari daerah Purworejo yang merantau ke Jakarta membawa anak laki-lakinya, Jaka. Hidupnya berat. Sempat bekerja jadi tukang cuci lalu buruh warung. Sampai suatu malam saat anaknya jatuh sakit parah dan butuh biaya besar, Bu Lastri pergi ke tempat yang tidak seharusnya ia datangi. Tempat itu ada di pinggiran Cilincing, dekat area tambak tua. Orang menyebutnya kuburan Mbah Suro, tokoh gaib yang katanya masih memberi berkah bagi siapapun yang berani berjanji padanya. Lastri dulu datang sendirian, kata Mbak Rini, suaranya menurun. Dia bawa sesajen sederhana, ayam cemani, kemenyan, bunga, sama foto anaknya. Katanya cuma minta kesembuhan, tapi orang yang tinggal di sekitar situ bilang, Lastri lama banget di sana. Sampai lewat tengah malam belum pulang. Keesokan paginya anaknya sembuh, begitu saja. Seperti tak pernah sakit. Dan sejak saat itu hidup Bu Lastri berubah. Dia mulai berdagang kecil-kecilan. Warungnya cepat sekali laris. Dalam waktu beberapa tahun sini bisa membeli rumah, memperbesar usahanya dan tak pernah kekurangan pembeli. Tapi, ada syarat yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Mbak Rini menatap Arif dalam-dalam. Aku tahu karena dulu aku sahabatnya. Suatu malam dia datang ke rumahku, nangis-nangis. Katanya Endoro datang dalam mimpi minta tumbal. Katanya kalau enggak dikasih, yang diambil bukan orang lain, tapi anaknya sendiri. Arif menelan ludah. Jadi, Mbak Rini mengangguk pelan. Iya, 2 hari kemudian Jaka meninggal. Katanya tenggelam di kali belakang rumah. Tapi waktu jasadnya diangkat, matanya terbuka. Kayak lagi lihat sesuatu yang bikin takut setengah mati. Sejak saat itu, Bu Lastri berubah. Ia berhenti bicara tentang anaknya. Berhenti ke makam, berhenti bergaul. Tapi warungnya makin ramai. Orang-orang bilang, masakannya makin enak, makin banyak yang datang. Padahal dari dapur rumahnya sering tercium bau aneh. Campuran santan, darah dan bunga melati. Mbak Rini menunduk. Aku pernah mau bantu dia berhenti. Aku ajak ke Ustaz, tapi dia malah marah. Katanya sudah terlambat. Doro sudah memberi banyak dan Doro selalu menagih. Arif diam lama. Suara jam dinding berdetak pelan. Jemorasi ruangan itu makin sempit, udara makin dingin. Tapi Mbak, katanya pelannya, kalau udah tahu selama ini begitu, kenapa warungnya masih buka? Mbak Rini memejamkan mata. Karena Doro nggak suka kalau tempatnya kosong. Katanya setiap kali ada yang makan di situ, energinya jadi hangat lagi. Makanya, walau banyak yang bilang warung itu angker, orang tetap datang, mereka nggak sadar yang mereka kasih bukan cuma uang, tapi bagian kecil dari diri mereka sendiri. Arif memegang kepalanya, rasanya berputar. Terus yang hilang-hilang itu, pelanggan yang tiba-tiba nggak pernah kelihatan lagi. Mbak Rini mengangguk, matanya berkaca-kaca. Beberapa bulan sekali selalu ada satu yang dipilih. Aku nggak tahu gimana caranya. Kadang mereka pingsan, kadang tiba-tiba sakit, tapi habis itu hilang. Bu Lastri bilang semua sudah diatur Ndoro. Dan setiap kali itu terjadi, warungnya tambah ramai. Suasana hening cukup lama. Angin malam berhembus pelan lewat jendela. Kain foto di pangkuan Mbak Rini bergerak sedikit. Dan Arif melihat sesuatu di ujungnya. Bekas noda merah gelap yang sudah mengering. Mbak Rini melanjutkan. Suaranya hampir berbisik. Aku pikir setelah anaknya meninggal, Lastri akan berhenti. Tapi dia malah makin dalam. Ritualnya makin sering. Dan sekarang,
Ia menatap Arif dengan sorot takut yang tulus. Sekarang Ndoro minta korban baru. Aku dengar sendiri waktu lewat depan warung malam itu. Suaranya nyebut namamu, Rif. Arif membeku. Tubuhnya dingin. Aku, Mbak Rini mengangguk pelan. Kamu yang paling sering bantu dia. Kamu yang paling dekat. Ndoro suka yang nurut, yang polos. Katanya dagingnya manis. Arif berdiri, napasnya memburu. Mbah, kita harus lapor. Harus panggil orang buat nutup warung itu. Belum sempat ia melanjutkan. Dari luar terdengar suara langkah kaki perlahan mendekat. Berat berirama. Dam. Demam Mbak Rini membeku. Arif menatap pintu dengan mata membesar. Suara itu berhenti tepat di depan kamar mereka. Lalu, pelan-pelan gagang pintu bergerak. Krik, Arif meraih tangan Mbak Rini menahannya agar tak bersuara. Tapi tiba-tiba, dari bawah pintu menetes cairan merah gelap, mengalir perlahan berbau amis. Mbak Rini menatapnya, bibirnya gemetar. Dia, sudah tahu kamu di sini. Tetesan darah itu makin banyak. Dan di tengah sunyi malam yang membeku, terdengar suara lembut. Suara yang Arif kenal. Rif, Ndoro nunggu nah. Katanya kamu belum sempat pamit. Malam turun perlahan di Jakarta Utara. Langit gelap pekat, awan menggantung rendah di atas rumah-rumah padat. Dan udara terasa seperti menahan sesuatu yang berat. Tidak ada angin. Tidak ada suara, hanya sunyi yang menekan. Warung lontong sayur Bu Lastri masih buka malam itu. Meskipun jam sudah menunjukkan hampir 11. Tak biasa memang, warung itu biasanya tutup selepas maghrib. Tapi malam itu semua lampu tetap menyala. Tirai merah di dapur bergoyang pelan. Seolah dihembus angin dari dunia lain. Arif duduk di seberang jalan, bersembunyi di balik tembok setengah roboh. Matanya terpaku pada warung itu. Ia tahu sesuatu akan terjadi malam ini. Ia bisa merasakannya. Bau kemenyan samar tercium dari kejauhan, bercampur dengan aroma santan dan darah. Ia melihat bayangan Bu Lastri bergerak di dalam, menyiapkan sesuatu di atas meja. Di depan warung, seorang pemuda sedang menunggu pesanannya. Namanya Dimas, pelanggan baru, perantau dari Tegal yang baru 2 minggu tinggal di kontrakan sekitar. Wajahnya masih lugu. Dan malam itu ia bilang pada Arif sebelum berangkat makan. Warung Bu Lastri katanya enak banget, Rif. Lontongnya bikin nagih. Arif hanya menatapnya waktu itu, tak sanggup menjawab. Dalam hatinya ada rasa cemas yang sulit dijelaskan. Dan sekarang melihat Dimas duduk sendirian di depan warung itu, Arif tahu, mungkin dialah korban pertama dari siklus baru Ndoro. Di dalam warung, Bu Lastri melayani Dimas dengan senyum yang aneh. Senyum yang tidak sepenuhnya manusia. Matanya sayu, tapi di balik pupilnya ada kilau merah samar, seperti bara kecil yang menyala di kegelapan. Tambah sambalnya dikit, ya Bu, kata Dimas santai, tak sadar apa yang sedang menunggunya. Bu Lastri hanya mengangguk. Iya, nak, makan yang banyak. Biar rezekimu lancar. Tangannya bergerak cepat, mengambil sendok besar dari wadah logam. Tapi Arif yang memperhatikan dari jauh, menyadari sesuatu yang janggal. Sendok itu bukan diambil dari tempat bumbu, tapi dari panci besar di dapur yang tertutup rapat dengan kain merah. Dimas makan dengan lahap. Suapan pertama, wajahnya tersenyum. Suapan kedua, matanya mulai sayu. Suapan ketiga, sendok di tangannya jatuh dan tubuhnya kaku sesaat. Arif langsung berdiri, tapi belum sempat berlari mendekat, lampu warung berkedip-kedip. Suara berdengung muncul dari udara, seperti dengungan lebah raksasa. Dimas memegangi kepalanya, wajahnya menegang, urat lehernya muncul. Dari mulutnya keluar suara aneh. Bukan erangan, tapi seperti bisikan yang diputar terbalik. Bu Lastri berdiri di belakangnya, menatap tanpa ekspresi. Ndoro sampun kulo siapke. Bisiknya pelan, tirai merah di dapur bergerak sendiri. Bayangan hitam besar muncul di sana. Melayang, memanjang, lalu perlahan merayap ke arah Dimas. Udara di sekitar berubah dingin. Gelas di meja bergetar, piring-piring retak satu persatu. Dimas menjerit, tapi suaranya seperti tersedot udara. Jadi terangkat sedikit dari kursi, lalu jatuh dengan keras. Tubuhnya menggeliat, matanya terbuka lebar menatap ke arah tirai yang bergetar semakin kuat. Dan di saat itulah, Arif melihat, dari mulut Dimas keluar kabut hitam tipis, berputar di udara, lalu tersedot masuk ke balik tirai merah. Dalam sekejap, jerit itu berhenti. Dimas diam, tubuhnya lunglai. Bu Lastri mendekat,
menatap tubuh Dimas dengan tenang. Ia menepuk bahunya lembut. Sudah, wes rampung, Ndoro. Lalu entah kepada siapa ia bicara, ia menunduk dalam, seperti orang memberi hormat. Arif ingin berlari masuk, tapi tubuhnya lemas. Yuwas hanya bisa menyaksikan dari jauh. Setelah beberapa saat, Bu Lastri menutup tirai merah itu, membersihkan meja, lalu menutup mata Dimas dengan sapu tangan. Ia menyiapkan uang kecil di samping tubuhnya, seolah-olah membayar arwahnya agar tidak menuntut. Tak lama kemudian, seseorang lewat dan melihat Dimas tergeletak. Warga berdatangan, polisi dipanggil. Semua mengira Dimas kena serangan jantung mendadak. Bu Lastri menangis di depan semua orang. Suaranya parau dan penuh kepura-puraan. Tak ada yang curiga, tak ada yang melihat panci besar di dapur yang kini terbuka sedikit, meneteskan cairan merah ke lantai. Tapi Arif tahu, ia tahu Dimas bukan mati biasa. Ia tahu itu bukan penyakit. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana jiwa Dimas diambil hidup-hidup untuk dijadikan sesajen bagi kekayaan yang tak seharusnya ada di dunia manusia. Malam itu, setelah keramaian mereda dan semua pergi, Arif tetap bersembunyi. Ia ingin memastikan, ia ingin tahu apa yang Bu Lastri lakukan setelah semuanya selesai. Menjelang dini hari, Bu Lastri kembali ke warung sendirian. Ia membawa wadah kecil berisi bunga 7 rupa dan kain putih. Ia berjalan ke dapur, berdiri di depan tirai merah lalu menunduk. Ndoro, katanya lirih, kulo sampun nepati janji. Tumbale sampun dipun cekel nanging, ojo nganti ngincer si Arif. Anak kuwi ora salah, suara dari balik tirai menjawab berat dan dingin. Janji ora iso diganti. Sing wis cedak kudu dari bagian. Bu Lastri menangis pelan. Ndoro, ampuni aku. Tapi tirai itu bergerak sendiri dan angin dingin menerpa seluruh ruangan. Arif tak kuat lagi menahan diri. Ia berlari menjauh dari tempat itu. Napasnya memburu, dada sesak. Tapi setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah di bawahnya menahan. Semengseso benar-benar keluar dari gang. Ia mendengar suara tawa lirih di belakangnya. Suara perempuan, tapi entah kenapa di ujung tawanya ada nada lain. Lebih dalam, lebih berat. Bukan milik manusia. Malam itu, Dimas jadi korban pertama dari babak baru pesugihan warung lontong sayur itu. Dan sejak malam itu pula Arif sadar, Ndoro bukan hanya menuntut darah, Kewe menuntut rasa takut. Karena setiap kali ada yang tahu kebenaran, rasa takut mereka ikut jadi santapan. Dan mungkin itulah sebabnya Arif masih hidup. Belum untuk dijadikan tumbal, tapi untuk terus merasa takut. Karena di dunia Ndoro, rasa takut lebih berharga daripada nyawa. 3 hari setelah Dimas dimakamkan, suasana di sekitar warung berubah. Warga mulai berbisik-bisik, sebagian takut, sebagian penasaran. Ada yang bilang Dimas kena santet, ada yang bilang jantungnya berhenti karena kecapekan. Tapi Arif tahu penyebabnya bukan itu. Ia masih bisa merasakan dingin yang sama di udara setiap kali ia melewati warung itu. Dingin yang tidak datang dari angin malam, tapi dari sesuatu yang tak kasat mata. Warung kini ditutup sementara. Pintu kayunya digembok dan tirai merah itu masih terlihat dari luar. Setengah tertutup seolah menatap siapapun yang lewat. Rif sengaja menghindari gang itu. Tapi setiap malam, suara-suara dari arah warung tetap sampai ke telinganya. Kadang seperti suara panci besar diadu. Kadang suara perempuan menangis. Kadang suara dirinya sendiri memanggil namanya. Rasa takut itu mulai memakan pikirannya sedikit demi sedikit. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah Dimas, pucat, membiru dengan kabut hitam keluar dari mulutnya. Ia mencoba membaca doa, tapi lidahnya terasa keluh, seperti ada sesuatu yang menahan dari dalam. Malam keempat, Arif memutuskan cukup sudah. Ia tidak mau terus lari. Kalau Bu Lastri bersekutu dengan sesuatu, maka ia akan memutusnya. Entah bagaimana caranya, entah dengan apa. Ia hanya tahu bahwa jika ia terus diam, cepat atau lambat, Ndoro akan menjemputnya juga. Ia berjalan menuju warung di tengah malam. Langit mendung, hujan belum turun, dan bau melati busuk makin pekat di udara. Setiap langkah terasa berat, tapi matanya tak bisa lepas dari gembok di pintu warung. Anehnya, gembok itu tidak terkunci, hanya tergantung longgar, seperti memang menunggu seseorang datang. Begitu pintu dibuka, hawa dingin langsung menyerbu keluar. Udara di dalam lembab dan tebal,
seperti ruangan yang lama tak berpenghuni. Tapi meja-meja masih rapi, panci-panci masih tertutup kain putih, dan di dapur, tirai merah itu masih ada, menggantung tenang seperti jantung yang masih berdetak pelan di ruang mati. Arif berdiri di sana, tubuhnya gemetar. Aku nggak takut, bisiknya pada dirinya sendiri. Aku cuma mau tahu kebenarannya. Ia melangkah ke dapur. Setiap langkah mengeluarkan bunyi kayu berderit. Lilin di pojok meja tiba-tiba menyala sendiri, padahal ia tidak menyentuhnya. Api kecil itu menari-nari, menampakkan noda-noda hitam di lantai, bekas darah yang sudah kering. "Tunjukkan dirimu," kata Arif dengan suara bergetar. "Aku tahu kamu masih di sini." Tidak ada jawaban, hanya suara detak jam yang lambat dan berat. Lalu, tirai merah itu bergerak pelan. Arif mundur satu langkah tapi kemudian berhenti. Ia menatap lekat-lekat ke arah tirai. Dari baliknya muncul tangan hitam panjang dengan kuku tajam, merayap ke lantai, diikuti suara napas berat yang terdengar dari segala arah. Udara menjadi dingin seperti es. Tapi kali ini Arif tidak lari. Ia justru maju satu langkah. "Aku nggak takut lagi," katanya dengan suara nyaris serak. "Kamu udah ambil banyak nyawa, tapi sekarang cukup. Aku nggak mau kamu dapetin aku." Suara dari balik tirai mendengus pelan. "Wong urip iso omong akeh." Suara itu dalam, menggema di kepala Arif. Tapi sing urip, iso mati kapan wae? Arif menelan ludah. Ia merogoh saku celana, mengeluarkan sesuatu yang diberi Mbak Rini. Selembar kain putih kecil, bertuliskan doa dan potongan ayat. "Aku nggak datang buat melawan," katanya. "Aku datang buat ngusir." Tiba-tiba tirai itu terbuka, sosok tinggi hitam muncul penuh. Tubuhnya kurus panjang, kulitnya seperti arang, dan wajahnya tak punya mata. Dari rongga kepalanya hanya keluar cahaya merah samar yang menetes seperti darah panas. Arif nyaris berteriak tapi ia tetap berdiri. Tangannya terangkat memegang kain doa itu di depan dada. "Bismillah," gumamnya lirih. Sosok itu menggeram. Suara itu mengguncang dinding, membuat gelas pecah satu persatu. Tapi Arif terus membaca doa itu. Terbata-bata dengan air mata menetes. Setiap kata yang keluar membuat sosok itu mundur sedikit. Kulitnya melepuh seperti terbakar dari dalam. Namun sebelum Arif bisa menyelesaikan bacaan, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara lain. Suara perempuan menangis. "Rif, tolong aku." Arif menoleh. Di pojok dapur berdiri Bu Lastri. Dengan wajah basah air mata, tangannya gemetar. "Dia nggak mau lepasin aku, Rif. Ndoro nggak mau aku berhenti." Arif ingin mendekat, tapi sosok hitam itu berteriak keras. Tangan besarnya menampar Bu Lastri, hingga tubuhnya terlempar ke meja. Darah muncrat dari mulutnya. Arif menjerit, tapi kakinya terpaku. "Ndoro!" teriak Bu Lastri dengan napas tersengal. "Aku wes nuruti panjenengan, aja ganggu bocah iki." Tapi makhluk itu tak mendengar. Ia mengangkat tubuh Bu Lastri dengan satu tangan, menatapnya tanpa mata, lalu menelannya utuh dalam kabut hitam yang keluar dari tubuhnya sendiri. Suara retakan tulang bergema di seluruh ruangan. Arif mundur, tubuhnya gemetar hebat. Ia menutup mulut menahan muntah. Namun tiba-tiba, kabut hitam itu berhenti bergerak, seperti menahan sesuatu. Dari dalamnya terdengar suara perempuan. Bukan Bu Lastri, tapi lebih tua, lebih dingin. "Anak Iki, milikku Saiki." Kabut itu meluncur ke arah Arif. Arif berteriak keras, mengangkat kain doa di tangannya. Kain itu menyala terang, membakar udara di sekitarnya. Dan dalam sekejap, seluruh warung dipenuhi cahaya putih yang menyilaukan. Suara jeritan panjang terdengar seperti ratusan suara bercampur menjadi satu. Lalu hening. Ketika Arif membuka mata, warung itu kosong. Tirai merah terbakar habis, hanya menyisakan abu di lantai. Tak ada tubuh, tak ada darah, tak ada bau. Tapi di lantai tempat Bu Lastri berdiri tadi, ada sesuatu yang tertinggal. Gelang kecil dari benang hitam, hangus di ujungnya. Arif memungutnya pelan, napasnya berat. Ia tidak tahu apakah ia baru saja menang, atau justru mulai menjadi bagian dari sesuatu yang lebih gelap. Malam itu ia berjalan pulang. Langkahnya goyah, tapi di belakangnya, di antara debu abu tirai yang tertiup angin, samar-samar terdengar bisikan lembut. "Rif, ora ana sing iso nglawan rasa wedi. Rasa wedi iku aku." Arif berhenti sejenak, menoleh ke arah warung. Dan di kaca jendela yang retak, ia melihat bayangan dirinya tersenyum, tapi dengan mata merah menyala. Sudah 2 minggu berlalu sejak malam itu. Sejak tirai merah terbakar,
sejak tubuh Bulastri lenyap tanpa jejak. Polisi datang, warga berkerumun, semua mencoba menebak-nebak. Ada yang bilang warung itu kebakaran akibat korsleting. Ada yang bilang Bulastri kabur karena hutang. Tapi tidak ada yang tahu bahwa malam itu sesuatu lain ikut terbakar. Sesuatu yang seharusnya tak pernah disentuh manusia. Arif jarang keluar rumah sejak kejadian itu. Ia kehilangan selera makan, kehilangan rasa tenang. Setiap malam ia bermimpi sama. Mimpi tentang tirai merah yang terbakar. Tapi dari balik apinya muncul tangan-tangan hitam yang mencoba meraih dirinya. Ia terbangun dengan keringat dingin, kadang dengan bekas goresan di lengan. Seolah seseorang mencengkeramnya dalam tidur. Awalnya ia mengira itu hanya trauma. Tapi kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi di sekitarnya. Burung-burung di atap rumahnya sering jatuh mati tanpa sebab. Air sumur di belakang rumah berubah bau, seperti darah yang basi. Dan di kaca kamar mandi tiap pagi selalu muncul embun membentuk tulisan yang sama. Rasa wedi iku pangananku. Rasa takut adalah makananku. Arif mencoba berpikir rasional. Ia membaca doa, ia memanggil ustaz. Ia bahkan membakar dupa di depan rumah. Meskipun ia tahu dupa bukan untuk hal semacam itu. Tapi setiap usaha terasa sia-sia. Malam tetap dingin. Dan bayangan yang ia lihat di cermin bukan lagi miliknya sepenuhnya. Kadang senyum di pantulan itu muncul lebih dulu sebelum wajahnya benar-benar tersenyum. Kadang matanya di cermin berwarna merah, padahal miliknya tetap hitam. Sampai suatu malam seseorang mengetuk pintu rumahnya. Pelan 3 kali. Tong. Arif menatap jam. Pukul 2 lewat sedikit, ia ragu. Tapi suara itu kembali terdengar, lebih keras. Rif, bukain nak. Suara itu membuat darahnya berhenti mengalir sesaat. Gildenio kenal suara itu. Lembut, parau, dan lirih, suara Bulastri. Arif menahan napas. Bulastri udah mati, bisiknya. Tapi suaranya bergetar, ketukan itu berhenti. Beberapa detik hening, lalu suara dari luar menjawab, kali ini lebih pelan. Kalau aku mati, kenapa kamu masih bawa bagianku? Arif gemetar. Ia menunduk, melihat pergelangan tangannya. Gelang benang hitam yang dulu ia pungut di warung. Dia belum pernah melepaskannya sejak malam itu, entah kenapa. Dan sekarang gelang itu mulai berasap, seperti bara yang menyala dari dalam kulitnya sendiri. Pintu rumah tiba-tiba bergetar keras, bukan seperti orang mengetuk, tapi seperti sesuatu mencoba menerobos dari luar. Semua lampu padam, udara jadi berat, tekanan aneh menekan dadanya. Arif menatap pintu yang kini mulai retak. Yoye mundur, tubuhnya gemetar hebat. Endoro, suara itu terdengar bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya. Endoro ora lungga. Endoro ana neng kowe. Arif menutup telinganya, berteriak sekeras mungkin. Tapi teriakan itu tidak keluar. Tenggorokannya kaku. Ia tersungkur, tubuhnya kejang. Dalam sekejap pandangannya berubah. Bukan lagi ruang tamunya, tapi warung lontong sayur yang dulu. Ia berdiri di tengah warung itu, tapi semuanya gelap seperti dunia tanpa cahaya. Meja-meja melayang, tirai merah berkibar. Dan di tengah-tengah ruangan berdiri sosok Bulastri. Dengan tubuh gosong dan mata kosong. Rif, suaranya berat patah-patah. Kowe wis mbebasno aku, tapi kowe wis buka gerbang Endoro maneh. Arif ingin menjawab tapi suaranya tidak keluar. Bulastri melangkah pelan, meninggalkan jejak darah di lantai yang berasap. Endoro ora bakal ngecul ke garisnya. Sapa wae sing ngerti rahasiane bakal diganti. Tiba-tiba tirai merah di belakangnya bergerak. Dari dalamnya keluar tangan-tangan hitam, menggenggam udara, meraih Bulastri. Ia menjerit lalu lenyap diseret ke dalam kegelapan. Tapi sebelum bes hilang sepenuhnya, ia berteriak, Rif, ojo nganti wedi, nek wedi. Kowe dadi panganane. Suara itu menggema, lalu semuanya hening. Arif terbangun di lantai rumahnya, napas tersengal, keringat bercucuran. Tapi sesuatu berubah. Gelang hitam di pergelangannya kini tak hanya hangus, tapi tertanam di kulitnya, seperti urat yang tumbuh dari dalam. Dan saat ia menyentuhnya, ia mendengar bisikan, "Saiki giliranmu." Hari-hari setelah itu berubah menjadi kabut panjang bagi Arif. Ia sering kehilangan kesadaran. Kadang ia sadar sudah berada di pasar, berdiri di depan kios dengan tangan berlumur sesuatu yang lengket. Kadang ia menemukan uang di saku yang tak tahu asalnya dari mana. Dan setiap kali ia lewat di depan cermin, ia melihat pantulan lain di belakangnya. Bayangan Bulastri berdiri, menatapnya dengan mata kosong, sambil tersenyum.
Sampai pada suatu malam, warung lontong sayur itu terbuka kembali. Bukan oleh siapapun, tapi pintunya terbuka sendiri dan lampu di dalam menyala. Di meja ada panci baru. Di dinding, tirai merah yang dulu terbakar kini tergantung kembali, utuh tanpa noda. Orang-orang kampung bingung, tapi rasa takut menahan mereka untuk mendekat. Hanya satu orang yang berdiri di depan warung itu, menatap dengan mata sayu dan wajah tenang. Arif. Ia membuka warung malam itu seolah tak ada yang aneh. Lontong sayur. Masih sama resepnya, katanya pelan pada pelanggan pertamanya. Tapi sekarang rasanya lebih kaya. Ia tersenyum. Senyum yang mirip dengan milik Bu Lastri dulu. Hangat tapi kosong di dalam. Dan saat pelanggan itu pergi, Arif masuk ke dapur, menatap tirai merah yang berkibar pelan. Dari baliknya terdengar suara rendah, sama seperti dulu. Bagus boke. Saiki giliranmu sing nyediake panganan. Arif menunduk. Dia tidak menjawab. Hanya menatap tangannya sendiri, di mana kulitnya kini mulai menghitam di ujung jari. Seperti arang yang belum padam. Malam itu, aroma lontong sayur kembali memenuhi udara di gang kecil Jakarta Utara. Orang-orang bilang rasanya lebih gurih, lebih nikmat, dan entah kenapa selalu bikin rindu. Tapi tidak ada yang tahu bahwa setiap kali seseorang memuji rasa itu, di dapur, tirai merah bergoyang pelan seolah tertawa pelan menikmati balasan yang tak pernah selesai. Dan di antara tawa itu, samar-samar terdengar bisikan rendah, suara yang sama dari awal kutukan itu dimulai. Ndoro ora butuh tumbal, ndoro butuh rasa wedi, lan saiki rasa wedi iku wis dadi warisan. Malam Jakarta tidak pernah benar-benar tidur. Ada kehidupan di setiap sudut. Bahkan di antara lorong-lorong sempit yang tak tersentuh lampu jalan. Tapi di satu geng kecil di kawasan utara, ada satu warung yang tidak lagi dianggap seperti warung biasa. Orang-orang masih lewat di depannya, tapi tak ada yang berani menoleh terlalu lama. Warung lontong sayur itu kini buka. Hanya saat semua toko lain sudah menutup. Tak ada papan nama, tak ada tawa pembeli. Hanya satu lampu redup yang menggantung di depan pintunya. Cukup untuk menuntun siapapun yang lapar. Dan cukup untuk menyesatkan siapapun yang haus rezeki instan. Mereka bilang, rasa lontongnya berbeda. Gurihnya terlalu dalam. Aromanya seperti membawa kenangan masa kecil yang tak pernah ada. Dan bagi sebagian orang yang terlalu sering makan di sana, rezekinya tiba-tiba lancar. Dagangan laku, utang lunas, usaha naik. Tapi selalu saja ada harga yang tak terlihat. Yaitu pertegut mereka mulai kehilangan sesuatu. Bukan uang, bukan barang, tapi bagian kecil dari diri mereka sendiri. Ada yang mulai takut gelap tanpa sebab, Delewis yang bila mendengar bisikan di telinga saat tidur. Ada yang bermimpi duduk di warung yang sama, tapi disajikan mangkuk berisi dirinya sendiri. Dan di antara kabar itu, nama Arif hanya jadi bisik samar. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Beberapa warga bilang ia merantau. Beberapa lainnya bersumpah melihatnya masih berdiri di belakang meja warung itu, memasak dengan tangan yang berasap hitam. Tapi satu hal yang pasti, semenjak warung itu dibuka kembali, tak pernah ada lalat yang berani hinggap di sana. Udara di sekitar dapur selalu dingin, dan setiap kali angin lewat, tirai merah di dalam bergoyang seperti bernapas. Orang-orang yang masih ingat kejadian dulu mencoba melupakan, tapi malam punya caranya sendiri untuk mengingatkan. Kadang di tengah sepi, mereka mencium bau santan terbakar dan kemenyan bercampur darah. Kadang suara langkah kaki terdengar di jalan depan rumah, berhenti tepat di depan pagar. Dan jika mereka cukup berani membuka jendela, mereka akan melihat seseorang berdiri di ujung gang, membawa panci besar, menatap tanpa mata. Konon, seseorang pernah mencoba menghancurkan warung itu. Seorang pria muda dengan keyakinan tinggi datang membawa air doa dan ayat suci. Tapi ketika pintu warung dibuka, ia hanya menemukan dirinya sendiri di dalam. Berdiri di belakang meja, memegang sendok, dengan suara pelanggan memanggilnya dari luar. Malam itu ia berteriak memanggil nama Tuhan. Tapi suaranya lenyap di telan udara. Keesokan paginya, warga menemukan panci besar di depan warung, penuh lontong sayur yang masih panas. Tidak ada tanda-tanda siapapun. Dan di permukaan santan yang tenang, tampak pantulan wajah-wajah yang sedang tidur di rumah mereka masing-masing. Sejak saat itu, tak ada lagi yang mencoba mengusiknya.
Warung itu dibiarkan berdiri, jadi semacam penanda batas antara dunia nyata dan dunia yang menuntut balasan. Dan setiap kali ada orang baru datang ke kampung itu, warga selalu memberi peringatan yang sama. Kalau kamu lewat gang kecil di utara, jangan berhenti kalau mencium bau lontong sayur tengah malam. Karena kalau kamu berhenti, mereka akan tahu kamu takut. Dan rasa takut, itu yang mereka tunggu. Di balik setiap pesugihan, selalu ada bagian yang tidak tercatat dalam perjanjian. Ringsunya atau tumbalnya nyawa, tapi jarang yang paham bahwa kadang yang ditukar bukan tubuh, melainkan rasa takut itu sendiri. Karena bagi makhluk seperti Ndoro, ketakutan manusia adalah makanan paling berharga. Abadi, tak habis, terus tumbuh setiap kali seseorang menceritakan kisahnya. Dan mungkin malam ini, kamu pun ikut memberinya makan. Kamu membaca kisah ini, membayangkan warung itu mencium bau santan dalam kepalamu, dan merasakan sedikit rasa dingin di tengkukmu sekarang. Itulah cara Ndoro bekerja. Ia tak butuh datang dalam wujud hantu. Tak perlu muncul di mimpimu. Julie hanya butuh satu hal kecil. Rasa takut yang kamu pelihara dalam diam. Karena di dunia jagat demit, tidak ada cerita yang benar-benar berakhir. Yang mati bisa bangkit, yang hilang bisa kembali, dan yang berjanji pada kegelapan tidak akan pernah benar-benar lepas. Warung lontong sayur itu masih berdiri di Jakarta Utara. Dan setiap kali ada orang menyebut namanya, tirai merah di dalamnya bergerak pelan, seolah menyapa, seolah berbisik, rasa wedi iku warisan. Lan saiki wis tekan kowe. Suara itu selalu muncul di akhir cerita, pelan, tapi jelas menembus nalar, seolah disampaikan langsung oleh sesuatu dari balik dimensi lain. Saben rasa wedi sing muncul saka krita iki dari panganan kanggo sing ora katon. Matur nuwun wis krungu kisah nyata pesugihan warung lontong sayur nang Jakarta Utara. Aku jagat demit, lan iki dudu mung cerita.